Lanjut lagi waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk nih. Ya dari Jamaah Islam itu Indah. Langsung aja kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram nih. Coba ya kita coba bener ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, maaf, tolong samarkan nama saya. Wah, ya udah disamarkan, alhamdulillah. Saya sudah menjalin hubungan lama dengan laki-laki, namun dia berbeda keyakinan dengan saya. Dia berjanji akan memeluk Islam setelah menikah. Bagaimana ya Ustadz? Apakah saya tetap bersama dia karena saya masih bingung harus bagaimana sekarang? Nah, ini gimana nih Ustadz Maulana nih izin nih. Gini, mohon izin. Singkat saja saya sampaikan kepada semua orang yang mau menikah. Menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Bagaimana kita beribadah bersama sehidup sesurga. Mohon izin, berteman boleh tapi untuk menuju jalur pernikahan beda agama, maaf. Syarat pernikahan dari rukun pernikahan tadi yang 5 ada syaratnya. Mempelai laki-laki harus Islam, mempelai perempuan harus Islam. Berarti tidak memenuhi syarat. Jadi pernikahan beda agama tidak disyariatkan, tidak dibenarkan dan tidak sah. Saya rasa semua agama pasti sepakat tidak menerima yang namanya pernikahan beda agama. Sekali lagi, dalam Islam rukunnya ada 5. Tapi syaratnya ada. Syarat mempelai laki-laki Islam, syarat mempelai perempuan Islam, bahkan wali pun harus Islam. Kalau memang walinya bukan Islam, maka dialihkan ke wali hakim. Jadi mohon maaf, ya ini tegas. Jadi saya tidak usah bertele-tele. Bertele-tele. Kele-kele. Bertele-tele. Maka tidak dibenarkan. Nanti setelah menikah baru saya masuk agama. Tidak, berarti tidak masuk syarat. Selesaikan dulu syaratnya. Saya aduh gimana ya? Saya kalau ditanya masalah seperti ini aduh tidak ada. Karena dia ahli apalagi ahli kitab. Tidak ada urusan. Yang ahli kitab itu di zamannya Nabi. Zaman sekarang ahli kitab. Kitab apa dulu? Jangan sampai dibohongin, iya. Dijanjiin udah nikah gak masuk-masuk Islam, masuk. berzina Udah seumur hidup. Udah 5 nanya gak masuk-masuk Islam dia. Jadi lebih bagus gini, karena yang seagama aja rempong. Betul. Apalagi beda agama. Betul, terima kasih beda banyak. Server, Beda server, bener. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya, pertanyaan berikutnya. Loh, gak ada di sini. Ada. Ada. Di mana? Itu surat. Itu coba iya di situ. Kita ambil dulu. Ya Allah. Atau aku yang ngambil ini. Jangan saya aja. Jamaah, ini ternyata ada yang ngirim surat. Oh, ini. Masya Allah. Coba kita baca. Wow. Kemarin Mas Sidik ya namanya? Iya. Dari Pondok Gede. Hamba Allah dari mana? Iya. Hamba Allah. Sekarang kita lihat, oh ini dari hamba Allah di Bandung. Oh di Bandung. Namanya siapa? Gak ada, nggak boleh. Namanya hamba Allah. Jangan besok banyak surat yang masuk ke Islam itu Indah ya? Dari Bandung. Ya, 4 Juli 2022. Ini berarti 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah menikah 10 tahun dan punya 2 orang anak. Namun sampai sekarang orang tua saya tidak mengakui dan merestui hubungan kami. Bahkan saya dicoret dari ahli waris. Innauzubillah. Ketika saya bawa anak-anak ke rumah, tapi saya malah diusir. Bagaimana ya pernikahan saya Ustadz, Ustazah? Dan bagaimana cara meraih restu orang tua agar pernikahan saya berkah. Wassalam katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah ini Bunda wabarakatuh. Tuti nih secara Baik, perasaan keibuan antara wanita bagaimana nih harus penjelasannya, Mohon silakan. izin Ustaz Abi Ridwan beserta Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, jikalau anaknya sudah menemukan calon pasangannya yang kira-kira cocok. Kalau mencari pasangan yang sempurna, sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu, berjumpa, menemukan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Namun kalau mencari pasangan yang cocok, cocok hobinya, cocok nyambung komunikasinya, cocok keluarganya. Makanya ketika kita berkenalan atau ta'aruf, jangan sampai kita salah niat, salah langkah.
Ada niatnya baik tapi efeknya tidak baik. Jadi bagaimana cara meluluhkan hati orang tua? Pertama, kalau kita sudah ta'aruf, kenalkan terlebih dahulu calon pasangan kita. Nih diajak ya ke orang tua kita atau kita diajak kepada orang tua calon pasangan kita. Yang kedua, jangan berbohong, apa adanya, jujur. Jadi ini kalau misalkan dari awal sudah jujur, kita akan lega gitu, tinggal nanti tergantung orang tua melihat kriteria. Karena masing-masing orang tua itu, Kak Fadli kan tadi bertanya sebagai bunda udah menikahkan anak 2. Nah, anak bunda 2 dan sudah bunda nikahkan. Kenapa? Bunda sendiri mengalami sebagai orang tua. Ini anak sudah usia 22 tahun yang bungsu. Yang pertama sudah 25 tahun, sudah meminta, mama saya mau menikah walaupun belum bekerja anak bunda dua-duanya. Tapi bunda berpikir bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah datang dikenalkan, bunda lihat sopan, santun ya. Kemudian memang mama ini dari orang biasa aja gitu. Mama tidak meminta kriteria yang di luar dari syariat agama Islam. Betul yang dikatakan Ustadz Maulana, seiman. Rajin sholatnya, bisa membaca Qur'annya, sabar dan sayang kepada anak kita. Kita jangan langsung melihat dari fisiknya. Karena manusia tidak bisa dilihat dari casingnya. Kalau anak sudah meminta berarti dia sudah ada keinginan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain atau oleh hal apapun. Karena menikah itu kebutuhan manusia secara fitrah, manusia itu berproses sejak dalam kandungan, dilahirkan, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Dan ketika anak kita suatu saat tiba-tiba datang membawa calonnya, kita sebagai orang tua jangan menolak dulu, jangan suudzon dulu. Ketika anak kita sudah berbicara, kan kalau ibu dengan anak itu suka curhat ya. Nanti lama-lama kan mana coba calonnya gitu ya. Ajak calonnya, jujur. Jangan sampai kita ini belum apa-apa udah gak setuju. Gak setuju, harus kita ikhlas. Karena kita tidak tahu ya. Kemudian yakinkan kalau anak kita itu dengan calon pasangannya yang diajak ke rumah kita. Memang dia betul-betul penting merasa calon pasangan itu, mah ini memang saya sudah cocok. Ini baik mah, ini sabar mah. Gimana menurut mama? Nah kalau bunda tidak melihat calon menantu hari ini. Bagi bunda melihat calon menantu 30 tahun yang akan datang. Karena apa? Bunda punya Allah. Allah akan memberikan rezeki. Bunda sekarang umurnya berapa? Bunda 47. Berarti 30 nanti tahun kemudian 70. 70. Oh, menantuku. Tahun 75. Menantuku di sebelah mana Iya. ya udah burem. Jadi dengan aja ada kemarin saya ketemu umur 90 masih baik. Iya. Ini Masih tapi semangat, kalau iya. seandainya mertuanya ini rese. Yang mana calonmu? Apa tidak setuju? Iya. Suruh kesini dulu orangnya. Tapi ini orang Memang ada kriteria ya, memang ada kriteria. Buat Bunda Tuti, Iya. ini ada pertanyaan Baik. yang masuk ke saya. Iya. Bagaimana kalau seandainya laki-laki nih dia nih menikah lagi tanpa pengetahuan istri yang pertama dan dia juga nggak ngomong sama istri yang barunya itu bagaimana itu? Dia kapan li dangukeunnya upami di Sunda mah nyata upami urang aya kahayong nu kitu tah. Memang ari lalaki mah kadang-kadang upami tos siji Sebenarnya, tah. tolong Hei artiin dong paribasana ye Iya. hoyong aya ngalakukeun kitu. Eta ge hoyong. Iya. Eta ge memang aya takdir Kau oge ini tetapi si tengah-tengah nana rek kalau mau tito we. sanes kitu, sanes kitu. Oh, Pak jadi Ustad. gini. Penasaran Sanes Jamaah. itu kitu. telah buat tinggi. Jamaah makin Upami pusing aya ya. kahoyong. Jadi, Ustaz Ini Maulana. udah sembar mah Pak buat Kayak tahu. gitu. Kita tahu siapa tahu Eh, Ustaz ini Maulana Ari Bunda mah nyari begitu, jodoh Mas. yang soleha, menghafal Quran. Ustaz Maulana nyari jodohnya gitu katanya tadi dia bilang. Bener Ustaz, Ya. bener gitu Ustaz. Bener gak? Bener gak Ustaz? Kita lanjutin aja deh. Ntar setelah satu ini tetap di Islam itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz bilang gitu kan. Begitu terjemahan.